Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelas E akan mempresentasikan eh, yang bertemakan jaringan komputer. Kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Next. Eh, Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Fahmi Yusron Fiddin, NIM 341191019. Kemudian teman saya Albi Mulyadi 341191003. Ada Galang Setia 34111191023, Muhammad Anwar 34111191016, dan Adam Kharis 34111911014. Kemudian kita masuk ke materinya. Next. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data atau informasi. Dalam suatu jaringan komputer terdapat klien itu pengguna, kemudian juga terdapat server itu adalah penyedia layanan. Jadi dengan adanya server, maka user atau pengguna dalam suatu aplikasi tertentu bisa mengakses server tersebut. Demikian dari saya. Dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada manfaat jaringan. Yang pertama itu ada resource sharing. Di sini internet dapat dijadikan sebagai sumber berbagi data dari setiap usernya. Jadi internet ini sangat bagus atau cocok yang digunakan untuk saling berbagi data. Lalu yang kedua ada reliabilitas tinggi dengan menyimpan data di beberapa tempat. Nah, jadi dengan adanya internet ini kita bisa menyimpan data-data pribadi kita secara online seperti di Google Drive salah satunya ya. Yang ketiga menghemat uang. Yang keempat skalabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan menambah beberapa prosesor. Lalu ada poin kelima yaitu kemudahan akses informasi yang berada pada jarak jauh. Seperti yang disebutkan yaitu internet ini kan dapat menyimpan data secara online. Nah, setelah kita menyimpan data secara online, kita dapat mengakses data tersebut di mana saja. Seperti kita lagi di luar, kita bisa mengaksesnya dengan handphone. Lalu ada komunikasi yang mudah dan murah, seperti email atau chatting. Nah, jadi dengan internet ini kita bisa menggunakan media sosial ya, yang dimana media sosial itu bisa dijadikan sebagai media komunikasi atau saling berbagi data juga. Lalu yang ketujuh yaitu sebagai hiburan atau TV online. Nah, dengan internet kita bisa mengakses seperti film-film yang telah disediakan, seperti salah satunya itu ada YouTube. Jadi dengan YouTube tersebut, dengan mengkoneksikan dengan internet, kita bisa mengakses YouTube dan dapat menonton film-film yang ada pada YouTube tersebut. Next. Nah, lalu pada jaringan komputer ini terdapat 3 pembagian pada internet itu. Yang pertama itu ada LAN atau LAN Area Network, merupakan kumpulan jaringan yang dimana dalam jaringan tersebut mengkoneksikan minimal 2 komputer untuk bisa saling berkomunikasi. Lalu ada yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network merupakan kumpulan dari LAN yang saling terhubung, seperti kita menghubungkan antar daerah. Lalu ada MAN
Metropolitan Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan seperti antar negara, bisa antar provinsi. Selanjutnya, next. Selanjutnya terdapat Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan yang menghubungkan 2 komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta warnet. LAN juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi di antara 2 hingga 100 Mbps. Lalu selanjutnya ada Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya seperti jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler. MAN ini atau Metropolitan Area Network dapat mencakup berkisar antara 10 km hingga 50 km. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota lainnya yaitu Galang. Di sini terdapat penjelasan mengenai Wide Area Network atau disebut dengan WAN. WAN ini merupakan jaringan yang cakupannya itu sangat luas atau yang disebut juga paling luas, yaitu seluruh dunia atau antar negara. Salah satu perusahaan yang memiliki jaringan seperti ini yaitu PT Telkom, PT Indosat, atau operator seluler yang ada di Indonesia seperti itu. WAN ini dapat menghubungkan berbagai jaringan yang ada di antar negara sehingga cakupannya sangat luas. Next. Kemudian dalam jaringan komputer terdapat juga istilahnya topologi jaringan. Topologi jaringan ini merupakan konsep atau metode untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi satu jaringan yang nantinya akan terkoneksi. Dan topologi ini juga memiliki berbagai jenis dan memiliki macam-macam variansi mengenai kecepatan pengiriman datanya serta biaya pembuatannya itu berbeda-beda. Kemudian jenis-jenis topologi akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya, Adam Haris Pratama. Ya, terima kasih Galang Setia. Sekarang kita lanjut ke macam topologi jaringan. Pertama ada topologi bus. Topologi bus tersusun rapih dan menggunakan cuma satu kabel koaksial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC. Dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Ini pada gambar 1.1 merupakan contoh dari bus network. Yang kedua adalah topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain sampai kembali lagi ke komputer yang pertama dan membentuk lingkaran atau disebut ring. Ini topologinya berbentuk lingkaran, membentuk seperti cincin. Next. Yang ketiga ada topologi star dengan pola bintang. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hook atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hook atau
switch menjadi pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol jalur lalu lintas data. Yang keempat, ada topologi mesh. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain atau switch or hub atau hub. Sekian, terima kasih. Mungkin segitu. Terima kasih kepada para anggota yang telah menjelaskan beberapa pengertian dari jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.